Lanjutkan lagi ya. Jadi masalah pada balok ya, balok pada lantai yang licin. Nah, balok pada lantai yang licin itu. Kemudian ya tadi di bagian sebelumnya kita sudah membahas ya. Nah, kalau gayanya sejajar dengan lantai atau kemungkinan gerak ya, maka A sama sigma F per M ini hukum 2 Newton, langsung A sama dengan V per M ya. V itu maksudnya angka gitu ya, misalkan 1000 Newton gitu ya. Nah, jadi kalau belum diganti dengan angka ya kita gunakan F saja ya. Nah, seandainya ini sudah diganti dengan angka. Nah, bagaimana kalau P-nya ini tidak sejajar ya, miring ke atas dengan sudut kemiringan alfa. Nah, maka dicari komponen yang searah dengan bidang lantainya, yaitu PX biasanya ya. Sumbu X, jadi P-nya PX, komponen X berarti P cos theta ya. Sehingga rumusannya A sama dengan P cos theta dibagi M ya. Ya, masalah dua benda yang dihubungkan dengan katrol ini bagaimana ya. Nah, ya kalau ada semacam ini ya, maka kita bisa menggunakan dua teori ya. Yang pertama cara parsial atau cara dipisahkan ya. Nah, misalkan ada dua buah benda dihubungkan dengan tali melalui katrol ya. Yang satu pada bidang licin datar, yang satu pada bidang datar, yang satu menggantung. Nah, maka M1 di bidang datar, M2 licin menggantung. Nah, dengan cara parsial atau cara dipisahkan, maka gambarnya dipisahkan. Nah, ini M1 bidang datar ya. Nah, arah geraknya kan tidak mungkin mundur ya. Maka benang yang digantung ini yang akan menentukan gerak ya. Merupakan gayanya dari sini, dari beban nih. Jadi gerakannya ke kanan M1, nah percepatannya ke kanan ya. Kemudian M2 ya tentu saja ke bawah, maka M2 nya ke bawah. Nah, jadi dipisahkan ini gambarnya ya. Nah, itu kan. Maka rumusannya bagaimana ya, untuk benda satu ya, untuk benda satu maka rumusnya sigma fx sigma fx ya sama dengan M1 kali A, atau sigma F1 saja boleh ya. Sigma F1 sama M1 kali A. Nah, sigma F itu artinya gayanya, maka kita sudah menggambarkan gayanya. Nah, gayanya kan antara benda M1 dan M2 saja, sedangkan katrol hanya pengubah arah saja ya. Ya, pengubah arah saja dari arah horizontal menjadi vertikal. Nah, dan rantai ini katrol ini dianggap licin. Jadi tegangan talinya sama, ini yang mengarah ke sini kan gitu ya, karena tegangan tali itu dari ujung ke ujung ya. Nah gitu. Nah, ini disebut T ya. Nah, yang ini T. Nah, itu sudah paham ya. Nah, bagaimana kelanjutannya kalau ini ya, tentu saja nah nanti T sama dengan M1, jadi gayanya T kemudian M1 kali A. Nah, kemudian untuk ini karena vertikal, misalkan FJ atau F sigma F2 boleh ya, boleh juga sigma F1 tadi, ini sigma F2 boleh ya. Nah, jadi sigma FJ sama dengan M2 kali A atau sigma F2 sama dengan M2 kali A juga boleh. Nah, dalam hal ini ya, nah gayanya adalah dalam ini, nah, berarti bagian ini saja yang kita tinjau, karena gaya beratnya ke bawah kan. Nah, gaya beratnya ke bawah M2G, kemudian ke atas dia tegangan tali. Nah, itu kan. Nah, jadi dalam ini M2G yang positif ya, sesuai dengan arah gerak. M2G sini yang tidak sesuai dengan arah gerak, T dikurang T sama M2 kali A. Nah, setelah kita gabungkan ya, nah untuk mencapai A, jadi T nya kita hilangkan, T ini masukkan ke sini ya.
T ini masukkan ke sini, didapatkan nantinya A sama dengan M2 dibagi M1 plus M2 kali G. Nah, bagaimana untuk mencari T? Ya, untuk mencari T bisa saja A yang di sini kan A yang dihilangkan ya. Nah, A yang dihilangkan. Atau boleh cara langsung masuk ke sini untuk mencari T itu ya. Nah, jadi M1 kali A. Nah, maka A-nya ini kan. Maka M1-nya adalah tinggal M1 kali A, ya tentu saja tinggal dikali M1 sehingga di sini kan, nah ini tambahannya M1. Nah, ininya sama kan, M2 dibagi M1 plus M2 kali G. M2 dibagi M1 plus M2 kali G ya. Nah, secara cepatnya begitu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Nah, bagaimana kalau kita uraikan gitu ya. Jadi M2G dikurang T sama dengan M2 kali A. Nah, sedangkan T sama dengan M1 kali A ya. Nah, bagaimana? Nah, maka dalam hal ini adalah M2 T-nya diganti ya. Ya, T ini di M ini pengganti T gitu kan ke sana ya. Nah, jadi M2 kali G dikurang M1 kali A sama dengan M2 kali A yang ini ya. Nah, sehingga nantinya M2G sama dengan ya M2A ditambah M1A. Kenapa ditambah? Ya, kenapa ditambah? Karena ya asalnya negatif pindah ke sini jadi positif ya. Nah, jadi kenapa dipindahkan ya? Karena sama ada A ini ya. Yang ada A-nya dikumpulkan gitu kan. Nah, terusnya maka menjadi M2G itu sama dengan M2A ditambah M1 M2A maaf ya, M2 ditambah M1 di dalam kurung dikali A. Kemudian nah nantinya A-nya kan kita ingin tahu A-nya ya. Jadi M2 ditambah M1 dipindahkan ke ruas kiri jadi pembagi ya. Nah, asalnya sebagai pembilang jadi pembagi, kita pindah ke kiri ya. Nah, pada akhirnya pindah disederhanakan kan, ini hanya cara-cara ya. Nah, biasanya seperti ini bentuknya. Jadi A itu adalah M2 dibagi M1 plus M2 kali G. Jadi di sini disederhanakan ya. Pertama ruang A-nya jadi ruas kiri ya, kemudian yang kedua M2-nya M1 dulu baru M2 gitu. Ya. Itu cara menguraikannya. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang untuk mencari T ya. Untuk mencari T itu kan. T itu adalah M1 kali A gitu kan. Maka tinggal A-nya sudah ada, tinggal dikali saja M1 kali A-nya M2 dibagi M1 plus M2 kali G ya, tentu saja langsung ya. T itu adalah M1 kali M2 dibagi M1 plus M2 kali G ya. Nah, cara gabung bagaimana kalau digabung ya? Kalau digabung ya maka ya digabungkan saja gitu kan. Nah, jadi rumusnya sigma F ya sama dengan sigma M. Jadi jumlah tidak M1 ya, tidak sigma F1 sama dengan M1 kali A, tapi pakai sigma dua-duanya. Sigma F sama dengan sigma M kali A ya. Jadi masanya dijumlahkan gitu kan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, sekarang gayanya ya. Gaya itu kan di sini ada kita mulai gerakannya ke sini kan. Ya. Gerakannya ke sini berarti gayanya itu pertama dari sini dulu M2G ya. Positif karena sesuai dengan arah geraknya. Kemudian T yang ini negatif ya. Jadi T ini negatif. Nah, T yang ini positif. Itu ya. T ini positif dan negatif. Jadi M2G dikurang min T plus T sama dengan sigma M kali A. Ya, itu kan.
Ya sigma M nya ya